dalam beberapa bagian kita sudah mendengar apa yang dikatakan Yesus dan apa yang diperbuat Yesus. Atau lebih dalam dapat kita katakan, kita bisa mengenal Dia dari perkataannya. Kita bisa mengenal Dia dari perbuatannya. Tetapi sekarang kita dapat mengenal Dia daripada pengorbanannya. Kita bisa mengenal seseorang dari apa yang dia katakan, tapi dia tidak ada pengorbanannya. Kita bisa mengenal seseorang dari apa yang dia perbuat dalam semua kuasanya. Tetapi kita juga harus mengenal apa yang dia berikan. Pengorbanan seseorang itulah satu-satunya menentukan siapakah orang itu. Karena bisa dia mengajar kita supaya dia mendapatkan keuntungan dari kita. Dia bisa memberikan pertolongan kepada kita supaya kita mengagungkan dia. Tetapi dari pengorbanannya, itu motivasi melulu hanya murni supaya kita bisa dilepaskan dari pergumulan itu. Mari kita lihat pengorbanan Yesus supaya kita bisa mengenal Yesus bukan dari perkataan dan bukan dari kuasanya, tetapi dari pengorbanannya untuk orang-orang berdosa. Mari kita berdoa. Pengorbanan-Mu lah Yesus Tuhan kami, itulah yang rindu kami mengerti. Berkatilah waktu kami membaca dan waktu kami merenungkan apa yang Engkau alami, supaya kami dapat dimenangkan, dilepaskan daripada kuasa maut, dari dosa yang pasti akan kami miliki. Karena upah dosa adalah maut, tetapi pengorbanan-Mu lah melepaskan kami. Berkatilah rahasia yang besar ini, supaya kami dapat mengimaninya. Di dalam nama-Mu Yesus yang ada di sorga, kami berbicara, kami berdoa, dan kami merenungkan firman-Mu ini. Amin. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberikan jawaban? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama-sama beberapa orang pemberontak lain. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apa kamu kehendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dalam bagian ini
kemuliaan yang kita sudah lihat, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Sekarang kemuliaan itu menjadi redup. Yesus sudah ditangkap, dan Yesus mulai diadili oleh kerajaan kekaisaran Romawi, itulah bernama Pilatus. Dan Yesus dituduh oleh ahli-ahli Taurat, dan Yesus dituduh oleh tua-tua yang ada di Bait Allah di Yerusalem. Mereka mulai mempersalahkan dia, dan mulai dia dihina. Dan di dalam tradisi orang Yahudi rupanya di hari raya Paskah, di mana Yesus ditangkap, ada satu kebiasaan, harus ada pembebasan sebagai hukum anugerah, mengingat mereka dibebaskan dari tanah Mesir, meninggalkan tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Dan kebiasaan itu menjadi salah satu di dalam setiap hari raya Paskah, ada yang dibebaskan. Maka dalam bagian ini Pilatus mengajukan, apakah kamu mau supaya Yesus yang kamu sebut ini Raja orang Yahudi, aku melepaskannya pada hari raya Paskah ini? Ayat 7. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama-sama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Jadi ada dua pilihan. Yesus yang tidak ditemukan apapun kesalahannya, dan Barabas yang adalah pemberontak. Dan Pilatus bertanya, yang mana yang mau orang banyak dilepaskan? Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Di sini nama Yesus sering disebut merupakan raja orang Yahudi. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Kalau kita tanya kenapa orang dengki kepada Yesus yang begitu banyak menolong orang, tidak kita uraikan di dalam bagian ini. Tetapi apa alasannya Yesus ditangkap mereka, dan mereka serahkan kepada Pilatus sebagai yang punya kuasa untuk menyalibkan atau menjatuhkan hukuman. Pilatus mengetahui bahwa itu mereka lakukan karena dengki kepada Yesus. Kenapa mereka dengki kepada Yesus? Ada kemungkinannya karena Yesus mengajarkan yang benar, dan Yesus menyatakan dia adalah anak Allah yang berasal dari surga. Dan orang Yahudi, terutama ahli-ahli Taurat, tersinggung dalam semua ajarannya yang mau menegakkan kebenaran di dalam hidup mereka. Mereka dengki kepada Yesus. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Anda bisa melihat bagaimana jadinya ini. Karena rupanya ada kebiasaan di tengah-tengah mereka itu hukum suara yang terbanyak. Suara yang terbanyak akan didengarkan oleh raja, oleh Pilatus. Dan kekaisaran di mana Pilatus mengambil kedudukan akan mengambil keputusan apakah Barabas atau Yesus raja orang Yahudi ini yang dilepaskan. Karena kebiasaan itu harus dilakukan.
imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki, dan imam-imam menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jikalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Jadi diapakan orang ini? Orang yang tidak berbuat kesalahan. Orang yang selama 3 tahun dia di tengah-tengah mereka senantiasa menolong orang di dalam kesusahan. Apakah yang kuperbuat dengan orang ini? Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Apakah yang harus kuperbuat kepada orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Inilah cerita penyaliban Yesus. Karena permintaan orang banyak, Yesus disalibkan. Salib adalah merupakan hukuman pada waktu itu. Salib itu adalah merupakan hukuman yang terberat dijatuhkan kepada manusia. Salibkanlah dia. Inilah suara yang terbanyak yang dihasut oleh imam-imam supaya semua rakyat dengan sepakat meminta Yesus disalibkan dan Barabaslah yang dilepaskan. Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Kejahatan apakah yang dilakukan oleh Yesus ini, makanya Anda menyerahkan dia untuk disalibkan?" Karena Pilatus sudah menyelidiki seluruhnya, termasuk juga Raja Herodes. Tidak ada kesalahan Yesus ini. Jadi kenapa dia harus disalibkan? Kenapa orang yang tidak bersalah ini harus mengalami hukuman? Ini sulit bagi kami. Ini sangat sulit bagi kami manusia yang berdosa. Tetapi itulah yang sedang kita renungkan bersama-sama. Dan inilah yang kita harapkan Roh Kudus akan mengungkapkan rahasia ini. Kenapa orang yang sudah membangkitkan Lazarus yang mati, yang sudah menyembuhkan orang sakit, yang sudah membebaskan orang yang kerasukan setan, dan sudah menolong orang yang kelaparan, yang senantiasa memberikan pertolongan kepada manusia, apa alasannya dia disalibkan? Tidak ada kesalahannya yang ditemukan oleh Raja Herodes, termasuk Pilatus sendiri. Itulah maka dikatakannya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Seolah-olah apa yang mereka mau, mereka teruskan, walaupun sudah diungkapkan oleh Pilatus. Tidak ada kesalahan dalam Yesus ini. Kenapa harus dia dihukum? Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang itu, senantiasa motivasi. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus dihina, disesah, dan disalibkan orang yang tidak berbuat kejahatan ini. Dan Barabas yang seharusnya disalibkan oleh karena kejahatannya, dialah yang dilepaskan.
pengorbanan Yesus diungkapkan dalam bagian ini. Makanya dalam firman Tuhan yang lain itu dikatakan, itu dalam 2 Korinti pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-21. Di sanalah diungkapkan rahasia itu. Dia yang tidak bersalah sekarang disalibkan, dan Barabas yang bersalah, dia yang dilepaskan. Itu diungkapkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi seolah-olah Barabas tadi sudah tidak bersalah lagi, makanya dia bisa dibenarkan. Makanya dia bisa dilepaskan. Barabas yang jahat itu, yang seharusnya upah dosanya maut, sekarang dilepaskan. Yesus yang disalibkan. Dalam Alkitab kita itu diungkapkan, dia yang tidak mengenal dosa. Sebagaimana Pilatus katakan, kesalahan apakah yang ada di dalam dia? Tidak ada kesalahan kutemukan di dalam dia. Jadi kenapa dia disalibkan? Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Barabas yang berbuat dosa, dosa Barabas tadi diserahkan kepada Yesus, sehingga Yesuslah yang menerima hukuman yang seharusnya Barabas yang mengalaminya. Inilah pengorbanan Yesus untuk membebaskan Barabas. Inilah pengorbanan Yesus supaya Barabas pulang ke rumahnya. Jadi kalau menurut Anda, secara badan hukum yang tahu, orang itu pulang ke rumah dan akan berjumpa dengan saudaranya, "Hai Barabas, kenapa engkau pulang?" Sesuai dengan hukuman, sesuai dengan undang-undang ketetapan, bukankah engkau harus disalibkan hari ini? Maka pasti dia akan menjawab, ada satu orang namanya Yesus orang Nazaret itu. Dia yang tidak ditemukan Pilatus kesalahannya. Dia yang sudah banyak menolong orang di dalam dunia ini selamat, kurang lebih 30 tahun dia di dunia ini. Dialah yang disalibkan, yang dimana seharusnya aku di sanalah aku seharusnya dihukum. Sekarang dialah yang ada di situ dan aku sudah dibenarkan. Dia yang tidak tadi berbuat dosa, dia yang tadinya tidak bersalah, sekarang kesalahanku dipindahkan Pilatus kepadanya, sehingga dia yang dihukum dan aku bisa pulang ke rumah. Saya baca di dalam kembali. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka karena ini permintaan. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Barabas sudah diselamatkan. Barabas lepas daripada hukuman kematian yang seharusnya dialah yang terpaku bersama dengan 2 penjahat yang lain. Tetapi Barabas dilepaskan. Yesuslah yang menggantikannya. Yesus yang tidak berbuat dosa, dibuatlah dia menjadi berdosa. Sebagaimana Barabas, semua kesalahan Barabas ditimpakan kepadanya, sehingga Barabas akan pulang ke rumahnya. Yesus bukan tidak berkuasa turun dari salib itu,
Karena orang yang ada di dalam kuburan pun 4 hari, waktu dia berteriak dan memanggil nama Lazarus, keluarlah, bisa dia keluar. Tetapi kita tidak akan mengenal Yesus kalau hanya dalam kuasanya. Tetapi kita akan mengenal Yesus dalam pengorbanannya untuk mengampuni Barabas yang lepas daripada hukuman maut itu. Dan Yesus yang disalibkan. Saudara yang kekasih, menurut Anda Barabas ini apa yang dikatakannya? Mungkin banyak orang yang bertanya kepadanya, kenapa kau bisa dilepaskan? Mungkin dia katakan, sejauh mana kau sudah bersahabat dengan Yesus sehingga Yesus bersedia menggantikan engkau dan engkau lepas daripada hukuman itu? Maka dia hanya sederhana menjawab, banyak aku tidak tahu, tetapi secara kenyataan Yesus yang disalibkan, aku dilepaskan. Aku yang berdosa, dia yang memikul dosaku itu. Dan kenyataannya sekarang aku bisa kembali pulang ke tengah-tengah keluargaku. Aku hidup daripada kematian itu. Yesus berkorban untuk saudara. Yesus tidak berdosa, dibuat menjadi berdosa, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Barabas telah menerima pengorbanan Yesus. Dia lepas pulang ke rumahnya. Kita diselamatkan karena anugerah di mana Yesus mati untuk menggantikan dosa kita. Bapa di surga memikirkan kasih menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barabas percaya bahwa salib yang seharusnya dia pikul, sekarang Yesus yang sudah memikulnya. Waktu dia menatap Yesus mati, dalam pikiran saudara mungkin berkata, seandainya Yesus nggak ada, seandainya Yesus nggak hadir pada waktu itu, seandainya Yesus melawan, maka akulah yang mati di atas kayu salib itu. Barabas pulang dengan anugerah. Yesus sudah menggantikan semua kesalahannya. Utang tuntutan dosa Barabas sudah digantikan oleh Yesus, dan Yesuslah yang memikulnya. Bukan karena perbuatannya, tapi karena kemurahan Allah membiarkan dirinya dihina dan disiksa, supaya saya dan saudara orang berdosa ini bisa keluar daripada hukuman neraka itu. Mungkin Barabas bisa berkata tidak masuk akal. Mungkin tidak masuk akal, aku yang bersalah kok. Tapi kenapa Yesus yang menggantikan aku? Maka Barabas akan katakan, masuk akal atau tidak masuk akal, fakta secara hukum, aku sudah ternyata dibebaskan, dan Yesuslah yang sudah menggantikannya. Dia pulang ke rumah dan akan berkata, Yesus disalibkan, aku kembali pulang ke rumahku. Aku tahu aku orang berdosa, tapi Yesus yang sudah menggantikan aku, yang sudah mati di kayu salib menerima hukuman karena dosaku, sehingga aku mendapat pengampunan dosa. Menurut Anda, ragu-ragukah Barabas itu? Masih adakah kesangsian dalam hati Barabas? Dia sudah lepas daripada hukuman maut itu. Mungkin saudara akan menjawab, Barabas hanya melihat fakta bahwa salib tidak ada lagi kosong. Jadi kalaupun dilaksanakan hukuman, di mana dia dihukum? Karena sudah ada yang menggantikannya di situ. Setiap orang yang sudah menerima Yesus, setiap orang yang sudah mengerti bahwa Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa supaya kita dibenarkan dengan Allah. Prinsip Barabas ini janganlah Anda lagi ragu-ragu.
Barabas tidak akan ragu-ragu. Walaupun mungkin orang berkata, kenapa kau pulang? Tetapi mungkin banyak dia tidak akan jawab. Dia hanya pulang ke rumah menjadi kenyataan bahwa aku sudah hidup. Tidak jadi aku mati menerima hukuman itu. Kalau Anda masih ragu-ragu tentang pengampunan dosa, Barabas pulang ke rumahnya dengan sukacita. Bersorak dia mengucap syukur. Seandainya Yesus tidak mati di kayu salib, akulah yang menderita. Allah mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya Barabas bisa lepas daripada hukuman itu. Dan Yesus yang menggantikannya. Saudaraku yang kekasih, kita semua orang berdosa, aku juga sebagai orang berdosa. Tapi Yesus sudah menggantikan aku di kayu salib. Upah dosa adalah maut. Itu sudah menjadi bagiannya. Supaya aku diselamatkan daripada hukuman neraka itu. Yesus sudah disalibkan, Barabas pulang ke rumahnya. Terjadi keselamatan bagi Barabas. Hukuman tidak lagi menimpa dia karena kesalahannya. Oleh karena pengorbanan Yesus. Yesus bersedia disalibkan menggantikan Barabas. Saudara dan saya, percayakah Anda bahwa Yesus yang tidak berdosa dibuat berdosa supaya kamu dan saya, saudara-saudara yang kekasih, yang bersedia menerima Yesus menjadi jalan pengampunan dosa, harus kita memiliki iman yang demikian. Barabas dilepaskan, Yesus disalibkan. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa, supaya aku yang berdosa ini dibenarkan di hadapan Allah. Kalau Anda belum percaya, bagaimana bisa ini terjadi? Anda bisa uji coba. Akui dosa Anda kepada Yesus. Kalau waktu Tuhan Yesus nanti memberikan kepadamu hidup yang baru, maka kau akan mungkin berkata, benar juga ya, bahwa Yesus ini sungguh-sungguh sudah mati untuk pengampunan dosaku. Sehingga hukuman yang harus dihadapi, sudah ditinggalkan dunia ini, aku tidak lagi menanggungnya. Kapanpun bundel perkara, Barabas tidak akan muncul lagi. Karena bundelnya sudah ditimpakan kepada Yesus. Semua bundel perkara dosa Anda kapanpun tidak lagi muncul keluar. Karena Yesus sudah membayar dosa dan segala kejahatan kita sudah ditimpakan kepadanya. Apakah Anda percaya? Berdoalah kepadanya. Dari perbuatan, dari perkataan, dan dari pengorbanannya, kita mengenal Yesus, dialah juru selamatku. Amin. Kami memuji dan kami memuliakan nama-Mu, bahwa di dalam Yesus kami orang berdosa telah memikul dosa-dosa kami, supaya kami dibenarkan. Hamba-Mu ini tahu perkara ini sulit, tetapi itulah Roh Kudus yang sudah berjanji akan meyakinkan di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.